Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Wardani. Saya adalah mahasiswa program profesi guru Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, saya akan melakukan uji kinerja pada tanggal 18 Oktober 2021. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, kepada dia sebagai KM, dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua ya. Alhamdulillah kalian semua dalam kondisi sehat ya. Baik ya, kita lakukan literasi selama beberapa menit. Silakan literasi. Literasinya selesai ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang green agriculture ya. Apa yang dimaksud dengan green agriculture? Ada yang masih ingat? Green agriculture adalah pertanian yang ramah lingkungan ya, yang tidak menyebabkan pencemaran kepada lingkungan ya. Nah, kalian pernah melihat tidak bahan kimia yang sering digunakan dalam budidaya? Siapa yang tahu? Yang mau jawab? Bahan kimia yang sering digunakan dalam budidaya. Ya, Siti silakan. Seperti Ya, pupuk kimia dan urea dan pestisida kimia. Ya, betul sekali ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak mengapa hama dan penyakit itu bisa kebal terhadap metode pengendalian kimia? Ada yang tahu? Ya, silakan Dian. Cara penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Iya, karena dosis ya, dosisnya yang tidak sesuai dengan ketentuan ya, sehingga ada sering terus-menerus dipakai sehingga menyebabkan hama dan penyakit itu menjadi kebal dan resisten. Ya, baik. Ada yang tahu bagaimana cara pupuk kimia dan pestisida itu dapat meracuni lingkungan? Ya, Anissa, melalui apa? udara, Ya, air, tanah, ya, ya, melalui udara, air, dan tanah. Ya. Kira-kira apa sih dampak metode kimia yang digunakan terhadap lingkungan dan tanaman? Adakah dampaknya terhadap lingkungan dan tanaman dengan menggunakan metode pengendalian kimia? Ada tidak dampaknya? ada Ada, coba. Apa? dapat Siap suaranya yang keras. dampaknya dapat tanaman tersebut layu terus tidak berkembang dengan baik. Ya, akhirnya mati ya, dan lingkungan menjadi tercemari. Ya, betul sekali ya Anissa ya. Nah, baik ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang penerapan green agriculture, di mana manfaatnya agar kalian kelak ya begitu terjun di lapangan dan berbagi ilmu di masyarakat, kalian bisa menerapkan green agriculture ini sehingga tidak ada lagi pencemaran lingkungan. Ya, baik ya. Ibu akan tayangkan PowerPoint. Nah, ini menerapkan pelestarian lingkungan ya, materi kita hari ini ya.
air ya, melalui air. Nah, terus yang kedua ada penggunaan pestisida kimia ya pada lahan persawahan. Kalian sering ya melihat aktivitas seperti ini ya di tempat kalian tinggal ya, pasti kalian sering. Nah, kalau yang ini adalah menggunakan pupuk kompos, pupuk hayati ya. Ya, kembali ke green agriculture, dan ini adalah menggunakan pestisida organik. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan memutarkan ini ya video tentang akibat penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan. Apakah sudah terlihat? Halo sobat dan juga juragan tani Indonesia, kita ketemu lagi di channel Organikasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas 5 akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Dan teman-teman bisa bantu channel ini untuk terus berkembang ya dengan cara klik like, subscribe dan juga share. Buat teman-teman juga yang sudah bertani maupun yang mau bertani, boleh langsung kirim komentarnya di kolom komentar kita ya. Langsung aja. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pupuk memegang peranan penting dalam pertumbuhan hasil pertanian. Sayangnya masih banyak yang belum mengerti bahwa fungsi pupuk bisa maksimal apabila digunakan dalam kadar yang tepat. Masalahnya, banyak petani di Indonesia yang hanya mengandalkan naluri dan pengalaman dalam menggunakan pupuk. Mereka menganggap bahwa semakin banyak pupuk yang diberikan, maka akan semakin baik pula efeknya terhadap hasil pertanian. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Apalagi jika petani mencampurkan pupuk A atau pupuk B dan juga C. Kandungan kimia yang ada di dalam tiap pupuk itu bisa saling bereaksi sehingga menimbulkan kerugian terhadap kondisi pertanian. Untuk itu, mari kita ketahui dulu akibat penggunaan pupuk secara berlebihan berikut ini. Mengganggu mikroorganisme dalam tanah. Sebelum menggunakan pupuk secara berlebihan, ingatlah bahwa tanaman bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang bergantung kepada tanah. Di dalam tanah juga terdapat cacing tanah dan mikroorganisme yang lainnya. Nah, jika Anda menaburkan pupuk secara berlebihan pada tanah, bukan tidak mungkin tanah akan menjadi asam, sehingga teksturnya cenderung lebih keras dan tidak gembur. Alhasil, aktivitas cacing tanah dan mikroorganisme di dalam tanah pun terganggu. Padahal cacing tanah bisa membantu menyuburkan tanaman sehingga baik untuk hasil pertanian Anda. Bisa menjadi racun bagi tanaman. Pola pikir petani yang menginginkan cara praktis dan tidak banyak memodal semakin memicu penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dalam berusaha tani. Padahal selain merupakan pemborosan, tidak semua pupuk kimia yang dihasilkan dapat terserap oleh tanaman. Sisa pupuk kimia yang tinggal dalam tanah lambat laun akan meracuni tanah. Coba cek kembali, apakah pupuk Anda yang menggunakan mengandung kalium? Apabila digunakan secara berlebihan, kandungan kalium tersebut bisa mengganggu keseimbangan basah pada tanah pertanian sehingga berpotensi merusak tanaman. Di sisi lain, kandungan magnesium dan kalsium berlebihan dalam tanah bisa membuat kondisi pH tanah menjadi terlalu basah
Asik ya. Nah, dari PowerPoint dan video yang telah kalian lihat tadi, ya, apa yang kalian lihat dari PowerPoint dan video tersebut? Apa? Apa? Coba Devi. Melihat dari PowerPoint dan video tadi. Sudah nonton tadi ya? Apa isinya? Penggunaan Suaranya yang keras. penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Iya. Terus? Bisa tanaman. Iya. Dan merusak lingkungan. Iya. Ya. Jadi dari PowerPoint dan video yang kita tonton tadi ya, bahwasanya penggunaan pupuk kimia yang secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan lingkungan. Nah, terus apa sih permasalahannya dari video tersebut? Ada yang bisa menjawab permasalahannya apa? Coba, Rimas, permasalahannya apa yang dari video tadi? Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Ya, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, sehingga setelah kita tahu bahwa penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu berdampak negatif, jadi kita mencari solusi dengan cara Membuat pupuk organik. iya, membuat pupuk organik ya, salah satunya kompos ya, bokasi ya. Nah, seperti itu. Nah, ibu mau nanya, pernahkah kalian membuat pupuk organik langsung di rumah? Pernah tidak melakukan praktek? Pernah, ya, menggunakan bahan organik yang ada di sekitar rumah, ya, ya. Baik ya, pada hari ini ya kita akan kalian mendesain ya, kalian sudah mendesain LKPD dan kalian akan kita akan melakukan pembelajaran hari ini project based learning. Jadi kalian membuat project ya, mulai dari membuat LKPD. Kan minggu kemarin sudah ibu jelaskan ya lampu-lampunya ya. Dan sekarang kalian membuat produk yaitu berupa pupuk kompos. Kalian sudah bawa bahan-bahannya? Sudah. Ya, ini kelompok 1 bahan dasarnya apa? Menggunakan apa? Menggunakan batang pisang. Dan kelompok 2 menggunakan eceng gondong. Dan kelompok 3 Sekam padi. bekam padi. Ya, semuanya punya alasan masing-masing ya. Menggunakan bahan organik yang berbeda-beda. Ya, sekarang ibu persilakan kalian menyiapkan segala sesuatunya untuk praktek di luar ya. Silakan. Ya, ini kelompok 1 ya. Mau membuat apa? Kompos dari batang pisang. Iya, kompos dengan bahan dasar adalah bahan batang pisang ya. Ya, coba dijelaskan dulu bahan-bahannya apa saja. Yang pertama yaitu batang pisang yang ini, Yang sudah yang sudah dicacah. ya. Lalu kotoran kambing, Ya. air gula, Ya. air fermentasi beras, Ya. sama tape. Ya. Silakan. Yang pertama masukkan Bantu. batang pisang ke dalam Batang pisang yang sudah dicacah ya, dimasukkan ya. ya, cukup. Lalu masukkan kotoran kambing, Kotoran kambing. Cukup? ya cukup. Ya, campurkan apa lagi? Tape singkong, Iya, tapi singkongnya gimana? Dihancurkan terlebih dahulu? hancurkan dulu. Ya. Fungsinya apa itu? Sebagai makanan ya? Bagian makan Makanan mikroorganisme. dari bakteri ya. Nah, itu apa? Ini air gula. Iya, air gula. Sama, itu sebagai makanan bakteri juga fungsinya ya. Campurkan. Dan terakhir fermentasi air beras. Air beras yang sudah difermentasi. Nah, ini yang mengandung bakterinya ya. Bakteri pengurai. Yang membantu pembusukan pada proses penguraian bahan organik.
Terakhir diaduk. Ya, diaduk ya sampai merata. Oh, sudah rata. Ya, terus diapain lagi? Setelah itu didiamkan selama kurang lebih 1 bulan. Iya, ditutup dulu ya dengan rapat ya. Dalam 1 bulan itu dibolak-balik nggak? Tiap minggu ya? Bolak-balik ya. Didiamkan selama 1 bulan, kemudian akan menjadi kompos. Ya, jadi matang dan menjadi kompos sehingga bisa digunakan untuk budidaya tanaman. Ya, demikian ya dari kelompok 1 yang telah melakukan praktek pembuatan kompos dengan bahan dasar batang pisang. Kasih tepuk tangan. Ya, silakan. Ya, ini kelompok 2 mau membuat apa? Kompos Dari dengan bahan dasar eceng gondok. Oh iya, bahan dasarnya eceng gondok. Apa saja bahan-bahan yang sudah persiapkan? Eceng gondok yang sudah dicacah, lalu kotoran hewan, lalu ada juga fermentasi air beras yang ini, dan ini air gula merah, lalu juga ada tape singkong. Ya, ya. Silakan. Siapa yang akan mempraktekannya? Yang lain dibantu ya. Pertama-tama masukkan dulu ecengnya dan kotoran hewan. Dihancurkan dulu. Gula sedang. Lalu dicampurkan dengan fermentasi air beras dan air gula merah. Fermentasi ini berfungsi sebagai zat pengurainya ya Bu, dan air gula merah berfungsi sebagai makanannya nanti. Karena di air fermentasi beras itu mengandung bakteri pengurai. Lactobacillus maupun laktat. Setelah itu campurkan semuanya sampai merata. Diaduk ya. Kenapa milih eceng gondok? Bahan dasarnya Biar lebih mudah terurai. karena mengandung kadar airnya yang cukup tinggi. Eceng gondok ini bagus untuk komposnya, bagus untuk digunakan pada tanaman apa? Sayuran dan buah. Iya, sayuran dan buah-buahan. Karena dia bersifat lembab ya. Ya, silakan. Terus selesai ditutup dengan rapat dan disimpan selama kurang lebih 1 bulan. Ya. Setelah itu, Jangan lupa dibalik seminggu sekali. iya, Agar itu? matangnya merata. iya. Kalau sudah jadi ya dan sudah matang, dapat diaplikasikan pada tanaman budi. Ya. Kasih jempol dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 3 3. Mau mempraktekkan apa? membuat kompos dari sekam padi. Iya, dengan bahan dasar sekam padi. Kenapa pilih sekam padi? Karena tidak mudah lapuk dan Porositasnya tinggi ya. Cocoknya untuk tanaman apa? Tanaman hias ya. Ya, silakan. Apa saja bahan-bahannya silakan. bahan-bahannya yang pertama sekam padi, terus pupuk kotoran hewan, fermentasi dari cucian beras, dan air gula dan tape. Ya, silakan. Pertama-tama apa dulu? Masukkan sekam padi terlebih dahulu. Sekam padi. Awas, jangan tabrakan. Iya. Terus apa lagi? Masukkan kotoran hewannya. Iya.
masukkan cucian air beras yang sudah dipermen. dan sudah difermentasi, Bu. Lalu masukkan air gula merah. Ditutup lagi itu botol. Dan terakhir masukkan tape singkong. Dihancurkan ya. Ya, terus Setelah itu diaduk sambil merata dan didiamkan sampai dulu ya. lalu diamkan selama 30 hari. Dulu ya, yang di bawah ke atas gang diaduk sampai rata sehingga fermentasinya tercampur dengan sempurna. Ini ikan padi ini lebih sulit terurai ya karena kondisinya yang kering ya, kadar airnya yang rendah dibanding tadi yang menggunakan bahan organik menggunakan batang pisang dan eceng gondok. Itu kadar airnya cukup tinggi dan kondisi bahan organiknya cukup lembab. Udah? Ya, ditutup ya dan ditunggu selama 1 bulan ya, 30 hari. Ya. Sekian ya dari kelompok 3. Kita kasih jempol dan kasih tepuk tangan. Ya, setelah tadi kita masing-masing kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah melakukan praktek ya, yaitu membuat produk berupa kompos ya dengan bahan organik yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalian secara berkelompok silakan mengisi RKPD yang telah kalian buat. Lalu kalian diskusikan berkelompok, boleh menggunakan literatur, melihat Google, lalu kalian bisa ke depan untuk mempresentasikannya ya, perwakilan dari masing-masing kelompok. Silakan. Sok diisi RKPD-nya, diskusikan, Ibu kasih waktu beberapa menit. Isi RKPD-nya. Ini tentang sekam, silakan diisi. Diskusikan. Ada masalah? Ada yang ini perlu ditanyakan, Ibu? Tidak ya, jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Sudah bisa ya, ada yang buat RKPD-nya kalian yang membuat proyeknya ya, membuat produknya. Ibu yakin kalian sudah melakukan persiapan yang matang. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai silakan kelompok mana yang sudah siap? Yang mau maju ke depan untuk presentasi? Ya, kelompok 2. Imas sudah mengacungkan tangannya. Silakan ke depan untuk melakukan presentasi. Duduk aja, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai LKPD yang sudah kami diskusikan. Langsung saja pada soal pertama, yaitu mengidentifikasi masalah. Berdasarkan yang sudah kami pelajari, jelaskan bagaimana dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia. Dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia yaitu meracuni organisme yang berguna, dapat mencemari lingkungan sekitar,
dapat menimbulkan hama resisten atau kebal terhadap pestisida, menimbulkan peristiwa meningkatnya populasi hama setelah diperlakukan dengan pestisida tertentu, dan menyebabkan terjadinya ledakan hama sekunder dan hama potensial. Yang kedua yaitu mengumpulkan data berdasarkan studi literatur yang sudah diperoleh, sebutkanlah bahan-bahan organik yang bisa digunakan untuk membuat pupuk organik. Yang pertama yaitu ada eceng gondok dengan kandungannya air 92,6%, abu 0,44%, serat kasar 2,09%, karbohidrat 0,17%, lemak 0,35%, protein 0,16%, fosfor 0,52%, kalium 0,42%, klorida 0,26%, dan alkanoid 2,22%. Bahan yang kedua yaitu sekam padi dengan kandungannya yaitu 50% selulosa, 25-30% lignin, dan 15-20% silika. Yang terakhir yaitu batang pisang mengandung unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan C organik. Lalu dilanjut dengan alat dan bahan yang digunakan ketika akan membuat pupuk organik. Di antaranya yaitu alatnya golok atau pisau, ember, sarung tangan, karung. Bahannya yaitu karena yang kami gunakan pada saat pembuatan pupuk organik adalah eceng, jadi bahan utamanya yaitu eceng gondok, pupuk kandang, tape singkong, air kelapa fermentasi, dan air gula merah. Yang kedua yaitu langkah-langkah pembuatan pupuk organiknya. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, lalu cacah eceng dengan pisau dan tampung di karung. Setelah itu kita campurkan semua bahan ke ember dan diaduk sampai merata. Tutup dan simpan selama kurang lebih 1 bulan sampai matang. Jangan lupa setiap 1 minggu sekali dibalik agar matangnya merata. Yang ketiga yaitu buatlah definisi pupuk organik berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Pupuk organik merupakan pupuk yang terbuat dari campuran bahan alami. Kesimpulannya yaitu dapat mengetahui cara membuat pupuk kompos dengan berbagai macam bahan dasar yang berbeda. Sekian dari saya, silakan apabila ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Kelompok mana? Ya, kelompok 3. Suaranya yang keras ya. Pertanyaannya yang kedengaran. Apa fungsi dari bahan-bahan utama dari pupuk kompos tersebut? Baik, fungsinya yaitu untuk bahan pupuk kompos bahan dasar eceng gondok dan batang pisang yaitu untuk tanaman sayuran dan tanaman buah. Sedangkan untuk sekam padi fungsinya yaitu untuk tanaman hias. Ya, itu bagusnya untuk tanaman hias ya. Nah, fungsi dari kompos ini ya untuk menambah nutrisi pada tanah, juga bisa mengemburkan tanah ya, yang sering dipakai untuk budidaya menggunakan pupuk kimia menyebabkan tanah menjadi keras. Ini kalau kita perbaiki dengan menggunakan kompos secara terus-menerus, tanahnya akan menjadi gembur ya, dan menambah bahan organik pada tanah. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya? Ya, mungkin itu saja ya presentasi dari kelompok 2 ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1 atau kelompok 3? Silakan. Kelompok 1 ya, silakan. Kelompok Dian. Dia sebagai perwakilannya ya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Yang pertama, identifikasi masalah. Berdasarkan pemaparan di atas, jelaskan bagaimana dampak negatif penggunaan pupuk kimia. Dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia adalah tanah akan mengeras dan kehilangan porositasnya. Yang kedua, mengumpulkan data. Berdasarkan studi literatur yang diperoleh, sebutkan bahan-bahan organik yang bisa digunakan untuk pembuatan pupuk organik. Yang pertama, batang pisang mengandung unsur hara NPK dan C organik. Yang kedua, eceng gondok mengandung air 92,6%, abu 0,44%, serat kasar 2,09%, karbohidrat 0,17%, lemak 0,35%, protein 0,16%, fosfor 0,52%, kalium 0,42%, klorida 0,26%, alkaloid 2,22%. Ketiga, sekam mengandung 50% selulosa, 25-30% lignin, dan 15-20% silika. 1. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik nabati. Alat: pisau, ember, sarung tangan, karung, sepatu bot. Bahan yang digunakan, bahan utamanya adalah batang pisang, lalu air kelapa, air gula merah tambah air cucian beras, tape singkong, dedak, dan pupuk kandang. 2. Langkah kerja pembuatan pupuk organik atau nabati. Pertama, siapkan alat dan bahan, lalu cacah pisang dengan halus, lalu siapkan pupuk kandang, dedak, air kelapa, air gula merah tambah cucian beras, tape singkong, pupuk kandang. Setelah dicacah dan semua bahan terkumpul, masukkan ke dalam ember. Pertama, masukkan gerbong pisang, pupuk kandang, dedak, tape singkong, gula merah, dan cucian beras. Setelah itu aduk hingga merata, dan setelah tercampur merata, tutup ember dan diamkan selama 1 bulan. Tidak lupa untuk diaduk tiap minggu. 3. Definisi pupuk kompos berdasarkan kegiatan pengumpulan informasi dan praktikum yang telah dilaksanakan. Pupuk organik adalah salah satu jenis pupuk yang terbentuk dari materi alam, makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Pemanfaatan untuk menutrisi tanah dan tumbuhan secara alami. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari LKPD ini, kelompok kami lebih paham dalam materi pembuatan kompos dan praktik di lapangan. Sekian, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok berapa? Silakan bertanya. Rifa dari kelompok 2 akan bertanya. Silakan. Kelompok 1, Besar suaranya. dari ketiga bahan tersebut mana yang mudah terurai? Ya, mana yang mudah terurai? Menurut kelompok 1, bahan yang mudah terurai adalah gedebok pisang. Lebih mudah terurai karena mengandung banyak air dan lebih mudah merangsang cacing, sehingga proses dekomposisi lebih cepat daripada eceng gondok dan sekam. Cukup? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, silakan. Cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir kelompok 3, silakan perwakilan diwakili oleh Anissa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, perwakilan
dari kelompok 1, silakan. Siti Yuni, suaranya yang keras ya, biar kedengeran. Kenapa sekam padi lebih sulit terurai daripada batang pisang dan eceng gondok? Karena sekam padi kadar airnya rendah dan susah terurai. Ya, memiliki kadar airnya yang rendah sehingga lebih sulit untuk terurai dibanding keadaan dari batang pisang dan eceng gondok yang lembab. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ya, silakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat kelompok 3. Nah, kalian hari ini sudah membuat proyek pembuatan kompos ya dengan bahan yang berbeda-beda. Sekarang apa? Kira-kira ibu mau nanya, apa sih yang telah kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan Dimas. Yang sudah kita pelajari hari ini yaitu kita jadi tahu bahwa pada saat proses pembuatan kompos kita dapat menggunakan bahan dasar yang berbeda-beda. Dengan bahan organik ya, bahan dasar organik yang berbeda-beda. Setuju? Setuju. Bagus sekali pendapatnya. Terus ibu mau nanya, apa yang kalian sukai, paling sukai dari pembelajaran hari ini? Mulai dari kita materi, buat KPD, kalian praktek, diskusi. Apa yang paling kalian sukai pembelajaran hari ini? Silakan. Siapa yang mau jawab? Ya, Anissa. Terus langsung membuat kompos. Iya, terus langsung membuat kompos praktek ya. Jadi gimana perasaannya? Jadi kan biasanya di rumah, kalau sekarang turun langsung membuat kompos jadi soal. Ya, jadi tidak gitu ya. Belajarnya tidak semata-mata di dalam kelas. Terus kalian juga berkreasi karena kalian dibebaskan untuk membuat atau merancang pembuatan kompos ya. Ya. Terus kira-kira apa sih yang perlu kalian pahami pada pelajaran hari ini? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan dia. Apa kekurangan dari buku kompos? Iya, apa sih kekurangan dari buku kompos itu? Ada yang mau jawab? Ada yang mau bantu jawab? Kekurangannya apa? Senyumnya. Ya, kalau kelebihannya itu banyak sekali ya. Ramah lingkungan, terus dapat menambah unsur hara pada tanaman, pada tanah, terus dapat menggemburkan tanah ya. Nah, kalau kelemahannya ya, kan kita tadi sudah melakukan pembuatan kompos ya, jadi tidak bisa instan ya. Jadi butuh proses kita melakukannya, butuh waktu pengerjaannya ya untuk membuat menjadi kompos ya. Yang pertama itu butuh waktu ya, dan tidak instan seperti kita menggunakan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia tinggal kita aplikasikan, tapi kalau kita harus buat terlebih dahulu, kita harus menunggu selama 1 bulan biar jadi. Terus yang kedua ya, di dalam pupuk organik itu ya, dia mengandung bahan unsur hara seperti NPK, tapi jumlahnya tidak besar. Jumlahnya besar, tapi hanya mengandung unsur hara tertentu dalam jumlah yang besar ya. Jadi senyawa unsur hara yang lain itu kurang ada gitu di dalam bahan kompos. Namun NPK itu merupakan unsur hara makro yang diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Tidak seperti di pupuk kimia misalnya ya. Misalnya urea itu kandungan N itu di dalam urea itu bisa sampai 46% dalam jumlah yang besar. Terus NPK, jadi dalam satu pupuk itu mengandung NPK dalam jumlah yang besar ya. Jadi dia mengandung unsur tertentu ya, tapi ya tidak kompleks ya. Mungkin untuk tugas kuis minggu depan ya, untuk tugas kuis ya kalian bisa lihat di Google Classroom ya, kalian kerjakan nanti minggu depan pertemuan selanjutnya kita
doa penutup ya sebelum kita selesai untuk pelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita